Salam komunikasi, mitra komunikasi dimanapun Anda berada. Seperti pertemuan sebelumnya ya, materi sebelumnya kita membahas terkait dengan komunikasi kelompok kecil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi kelompok besar. Baik, dalam kelompok besar ini banyak ya yang kebalikan lah, katakan kebalikan dari kelompok kecil. Kalau kelompok besar atau large group communication adalah komunikasi yang ditujukan kepada afeksi komunikan dan prosesnya berlangsung secara linear. Jadi berbeda dengan kelompok kecil kemarin. Kalau kelompok kecil itu lebih ini ya, sirkular atau saling. Kalau ini kelompok besar itu lebih berjalan secara linear. Jadi komunikator ini akan lebih banyak menguasai emosi daripada komunikan. Karena komunikasi ini kelompok besar ya, kelompok besar. Maka kelompoknya besar dan heterogen tentunya. Nah, pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam situasi atau komunikasi kelompok besar ini ditujukan kepada afeksi komunikan. Saya menguasai afeksinya, menguasai emosinya ya, kepada hatinya, kepada perasaannya. Contoh untuk komunikasi kelompok besar adalah misalnya rapat raksasa atau di lapangan. Ya seperti halnya orator lah. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat orator itu tidak ada sirkulasi, artinya tidak sirkular. Ketika komunikator menyampaikan, ya sudah menyampaikan. Tujuannya adalah menguasai emosi, menguasai perasaan, menguasai afeksi, menguasai hati daripada komunikan. Kita tahu di Indonesia ada orator besar ya, yang kita pasti tidak akan pernah lupa, yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang dikenal sebagai orator yang ulung, yaitu Presiden Soekarno. Nah, jika komunikasi kelompok kecil umumnya bersifat homogen, ya, antara lain sekelompok orang yang sama jenisnya, kalau jenis kelamin boleh, tapi tidak harus ya, atau pendidikannya, atau status sosialnya, ya seperti pengajian ibu-ibu, ya, terus seminar kan rata-rata heterogen. Kalau seminarnya kesehatan lingkungan, maka yang datang pasti praktisi, pecinta kesehatan lingkungan. Kalau yang datang ini adalah sosial politik, maka orang yang datang pasti orang yang berkecimpung dalam sosial politik atau orang yang tertarik. Ya, lebih homogen. Nah, namun kalau komunikasi kelompok besar ini berbeda. Umumnya ini bersifat heterogen. Ya, terdiri dari berbagai individu, beraneka ragam, kelompok, ya, jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Ya, lebih heterogen. Ya, ini biasanya komunikasi dalam kelompok besar ini seperti halnya yang tadi saya contohkan ketika orasi ilmiah, orasi demonstrasi atau orasi kenegaraan yang dimana komunikannya itu berbagai elemen masyarakat, berbagai partisipan macam-macam. Nah, contoh akhirnya adalah mereka heterogen dalam jumlah yang relatif sangat banyak dan berada dalam suatu tempat seperti di sebuah lapangan, ya. Dalam kapasitas psikologi disebut massa ya, komunikasi massa yang dipelajari oleh psikologi massa. Oke. Maka penting sekali bagi seorang komunikator untuk menguasai emosional daripada komunikan. Bagaimana mengambil hati komunikan, bagaimana mengambil simpati dan empati dari komunikan untuk menggerakkan dengan tujuan yang sudah ditentukan oleh komunikator.
Ya. Baik, itu terkait dengan komunikasi kelompok besar. Kita berjumpa lagi dalam materi selanjutnya. Salam komunikasi.